kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Research-Based Theory dan Trade-off Theory. Research-Based Theory adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Menurut Burt Betin 2000. Lalu, Research-Based Theory adalah teori yang membahas tentang sumber daya perusahaan, bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan sumber daya yang ada. Perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Menurut Ria H. Belcourt 2003. Research-Based Theory atau RBT menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal. Dalam hal ini, seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan, human capital, aset fisik atau physical capital, maupun struktur kapital dapat menciptakan nilai bagi perusahaan yang tersebut. Asumsinya adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh nilai tambah dengan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan RBT atau Research-Based Theory adalah variabel firm atau competitive advantage. RBT memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Lalu, asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, lalu ada trade-off theory. Trade-off theory ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan perkembangan akan biaya modal kas dan keuntungan dari modal kas perusahaan. Perusahaan melakukan cost holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari transaksional dan motif kerja. Sedangkan Ritz-Holt Theory motif menunjukkan perusahaan dapat menghimbau cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang, atau untuk menghimbau aktivas atau untuk membiayai aktivas dan investasinya. Kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas tetap tinggi walaupun menurut kasnya naik. Untuk titik fokus trade-off terletak pada pengembalian risiko manajer keuangan, harus mengemukakan rencana yang dapat dilihat antara pemegang kas yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi yang besar dapat menimbulkan meminimumkan insolvensi perusahaan namun dapat profitabilitas perusahaan. Nah, trade-off theory berkaitan langsung dengan cash holding di dalam penelitian ini, dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mengembangkan batasan-batasan biaya dan manfaat yang didapat dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar bermanfaat dan dapat diperoleh perusahaan untuk menahan kas tersebut
untuk menahan kas tersebut. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.